Dalam satu kesempatan, Cak Nun pernah mengatakan bahwa ma'iyah adalah ruang, bukan alat. Jadi ma'iyah adalah ruang yang di dalamnya itu berisi alat-alat. Jadi ma'iyah karena dia adalah ruang yang luas, maka dia tidak bisa diposisikan sebagai alat yang dibenturkan dengan alat yang lain. Jadi ingat ya, ruang ruang itu luas. Jadi kalau ada polemik, ada masalah, ada sesuatu di di lingkungan kita, maka jiwa ma'iyah adalah ruang yang luas yang bisa menampung semua itu. Jadi tidak menjadi atau tidak memperbesar masalah yang ada kan itu. Nah, saya jadi ingat dulu Cak Nun tuh pernah membahas singkat tentang Khulafaur Rasyidun, tentang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Beliau pernah memberikan ilustrasi seperti ini, bahwa kalau Sayyidina Abu Bakar itu manusia kultural. Ya, artinya beliau memiliki kepekaan terhadap eh, kebudayaan manusia. Dengan itu beliau bisa mengenal Allah gitu. Itu kan nggak salah di Kenduri Cinta itu ya, tahun berapa itu, 2009 kalau nggak salah. Saya lihatnya juga di YouTube waktu itu. Silakan anda cari sendiri nanti. Itu Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar itu manusia dengan tipologi yang temperamental itu, dengan keberaniannya, dengan sifatnya dan wataknya yang keras itu, dia bisa menemukan Allah melalui jalur itu Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Utsman itu manusia yang melihat sesuatu secara seimbang, jadi beliau pertimbangan ya, melihat keseimbangan. Nah, dengan keseimbangan itu beliau Sayyidina Utsman bisa menemukan Allah. Nah, Sayyidina Ali itu tidak dengan kultural, tidak dengan watak yang tegas, yang keras, tidak pula dengan sebagaimana Sayyidina Utsman yang melihat keseimbangan dulu, tetapi Sayyidina Ali adalah ketika melihat apa saja itu langsung yang teringat adalah Allah. Nah, ini istimewa. Ya, saya jadi berpikir-pikir, apa ini yang dimaksud oleh sabdanya Kanjeng Nabi bahwa ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Jadi Kanjeng Nabi itu kotanya ilmu, dan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Nah, maka dari itu, ayo kita belajar ya, sinau sinau lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya yang ada di balik pernyataan Cak Nun itu? Kenapa Sayyidina Ali seperti memiliki cara istimewa untuk mendekat kepada Allah, seolah-olah tanpa perlu ada perantara, karena melihat apapun itu langsung yang teringat adalah Allah. Nah, ini ada satu khutbah, ini salah satu keistimewaan Sayyidina Ali. Khutbah ini khutbah yang menakjubkan ya. Ini dari sebuah cerita. Jadi kita selama ini mungkin mengenal Sayyidina Ali itu pintunya ilmu, babul ilmi, tapi apa dan bagaimana ilmu beliau ya, kita juga perlu pelajari. Bahkan Calon juga pernah menyatakan ungkapannya ketika beliau berbicara tentang abah guru sekumpul ya. Jadi ketika Cak Nun menjelaskan tentang siapa dan bagaimana guru sekumpul, Cak Nun pernah mengatakan guru sekumpul itu Masya Allah, kalau melihat beliau itu kita ingat sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seperti itu. Nah, salah satu ketajaman keistimewaan Sayyidina Ali ini saya coba untuk sedikit membaca, nanti kita baca ya. Itu ada khutbahnya Sayyidina Ali, di mana khutbah ini ada 1,5 lembar ya, 1,5 lembar. Ini ada di buku ini, saya pakai buku judulnya ini. Nah, ini bukunya Kecuali Ali judulnya. Oke. Haji Husain Imam Zadeh
telah menukil khutbah Imam Ali tanpa titik. Ibnu Syahr Asyub dalam Al-Manaqib, Kulaini, dan Ibnu Babuwaih dengan sanadnya dari Imam Ali Ridho alaihi salam telah meriwayatkan bahwa para sahabat mengambil tempat di samping Ali alaihi salam. Tiba-tiba Imam Ali alaihi salam atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tiba-tiba beliau berdiri dan tanpa pembukaan dan berpikir, ya, spontan gitu kira-kira. Kemudian beliau melontarkan khutbahnya yang tanpa titik. Kemudian beliau berkata, Alhamdulillahil malikil mahmud, al-malikul wadud, musawwiru kulli maulud, wa malu kulli matrud, satihul mihati, wa mautitul atwad, wa mursilul amtari, wa mushilul autar, alimul asrari, wa mudrikuha, wa mudammirul amlaki, wa muhlikuha, wa mukawwirud duhuri, wa mukarriruha, wa mawridul umuri, wa masdaruha, amma samahuhu wa kamaluha wa kamula rukamuhu wa hamula tawala su'ala wal amala wa awsa'ar ramala wa armala ahmadu hamdan mamduda wa hamadahu kama wahadal awaha wa wallahu la ilaha lil umami siwahu wala sati'u lima adada lahu wa sawwa'ahu arsala Muhammada. Alaman lil islami wa imaman lil hukami musaddidan lir ru'ai wa mu'attilu ahkami wuddin wa suwa'in a'lama wa 'allama wa hakama wa ahkama wa assalal usula wa mahhada wa akhadal maw'uda wa aw'ada awsalallahu lahul ikrami wa awda'a ruhahal islami wa rahima alahu wa ahlahul kirami ma lam'un ra'ilun wa mil'udalin wa tal'a halalin wa sami'a ihlalin i'lamu ri'akumullahi aslahal a'mali wasluku masalikal halali wa atrahul harama wa ta'uhu wa wasma'u amrallahi wa'uhu wasilul arhami wa ra'uha wa asul ahwa'a warta'uha wasahiru ahlas salahi wal war'i wasarimu rahtal lahwi wa tama'i wa musahirukum adharul ahrari maulida wa asrahum su'dada wa halahum maurida wa huwa ummukum wa halla haramakum mamlakan arusakumul mukarramati wa ma mahara laha wa ma mahara laha kama mahara rasulullahi umma salamatin. Kecuali ini ya, ini nama-nama orang Ummu Salamah itu ada titik di satu huruf ini. Nama orang. Wa huwa akrama sihrin aw ta'al aulada wa malikun ma arada wa ma sahala mamlakahu wala wahama wala waksa malahimahi wala samun. As'alullaha hukma ahmadi wisalihi wa dawami is'adihi wa ahlama kallan islaha halihi wal i'adadi limalihi wa ma'adihi lahul hamdus sarmadu wal madhu li rasulihi ahmada. Luar biasa ya. Berbicara dalam bahasa Arab tanpa huruf titik itu, dan maknanya juga bagus ya, jadi tidak asal ya. Nah, ini salah satu contoh bahwa apa yang diucapkan Cak Nun itu mungkin tidak banyak orang memikirkan apa di balik itu ada apa. Tapi setelah kita telusuri ya dengan ilustrasi Cak Nun tentang Khulafaur Rasyidun, tentang 4 khalifah ya pasca Kanjeng Nabi itu, beliau menjelaskan bahwa Sayyidina Ali itu
Ya, ma'rifatnya itu untuk sampai kepada Allah tidak perlu wasilah yang khusus, karena apapun yang dilihat oleh Sayyidina Ali selalu membuat beliau ingat kepada Allah. Dan ternyata kita tahu sendiri Sayyidina Ali memiliki kecerdasan yang luar biasa, dan Cak Nun mengatakan itu. Maka dari itu kalau Cak Nun mengungkapkan sesuatu, jangan terburu-buru untuk menyimpulkan, karena kelasnya Cak Nun itu loh, bukan manusia kaleng-kaleng. Telusurilah, meskipun kelihatannya kadang guyon, kadang ya eman-eman bangsa Indonesia itu dikasih Cak Nun kok disia-siakan. Saya kira eman-eman. Ya, itu baru satu ilustrasi, mungkin banyak ilustrasi yang lain yang Cak Nun belum yang kita belum banyak menggali mungkin ya. Oke, dan ini artinya ya, artinya bagus. Sudah kalimatnya mantap, tanpa huruf tanpa kalimat bertitik, artinya juga bagus, itu bukan asal-asalan. Segala puji bagi Allah sebagai penguasa yang terpuji, penguasa yang penyayang, yang memberikan bentuk segala yang terlahir, terminal bagi para pengendara, penjaga kelestarian bumi, yang menjadikan gunung-gunung yang menjulang tinggi ke angkasa, yang menurunkan hujan, yang menjadikan ketentraman, yang melahirkan rahasia dan mengetahuinya, dan yang merobohkan kepemilikan dan melenyapkannya. Roda zaman bergerak berputar, perjalanan tahun dan bulan akan membangun jiwa. Pengampunan baginya menyeluruh, rahmatnya sempurna dan memberikan jawaban atas segala persoalan dan pemenuhan setiap keinginan. Meluaskan bumi dan membentangkan bumi yang berasal dari perbukitan pasir. Kita mengucapkan puji-puji kepadanya yang senantiasa terpuji dan mengenal ketauhidannya, serta yang senantiasa terpuji dan mengenal ketauhidannya seperti seorang arif yang mengenal keesaannya. Dia adalah Allah, Tuhan bagi seluruh umat, yang tidak ada keberadaan Tuhan selainnya. Dia menciptakan dan mempersiapkan segala sesuatu. Tidak ada suatu penghalang baginya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai lambang keislaman, ditaati perintah-perintahnya dan penanggung jawab, serta menyatakan pelarangan suatu hukum wadin dan suwa. Nama dua buah patung. Beliau memberikan pengajaran dan hukum asas dan perintis, serta pembangun bangunan yang kokoh terhadap janji, juga penekanan terhadap perjanjian. Semoga Allah melimpahkan kemuliaan dan keberkahan atasnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menyampaikan salam kepadanya dan merahmati kerabatnya dan keluarganya, Ahlul Bait alaihimussalam yang mulia, yang dengannya matahari mengeluarkan sinarnya, air keluar dari sumbernya, hilal pun tampak, dan suara tangisan seorang bayi yang baru lahir sampai pada telinganya yang peka. Allah akan menjaga kalian yang melaksanakan perbuatan yang terbaik melalui jalan yang halal dan menjauhi yang haram yang diperintahkan kepada kalian. Dengarlah perintah Allah dan jagalah silaturahmi. Jauhilah hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat. Nikahlah dengan orang-orang yang baik dan takwa, dan jauhkan diri kalian dari kelompok yang menyembah hawa nafsu dan tamak. Pendamping kalian adalah manusia-manusia yang paling suci, yang merdeka dari sejak lahir, dan orang yang paling mulia dari sisi kepemimpinan, dan air yang paling jernih dari sterilisasi air. Ketahuilah bahwa Dia adalah tamu termulia kalian yang datang menemui kalian dan masuk ke persinggahan kalian. Pengantin mulia telah menjadi milik kalian dan Anda menjadi mahar kepadanya, sebagaimana mahar yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Salamah sebagai calon pengantin paling mulia yang menitipkan anak dan kepemilikan darinya. Apapun yang dia kehendaki, dia akan mendatangkannya, tidak mengurangi kasih sayangnya dan memperhatikan keinginannya. Saya mohon kepada Allah agar puji-pujian dan kebaikan-kebaikan selalu menyertainya. Semoga kita mendapat petunjuk dari Allah dan dalam keadaan selamat dan siap menghadapi hari akhir baginya.
dan siap menghadapi hari akhir. Baginya pujian tanpa akhir dan juga terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada Rasulnya itu Ahmad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah salah satu hal yang seharusnya memang jamaah ma'iyah lakukan. Jadi kita tidak berhenti pada cinta kepada beliau Mbak Nun, tapi apa yang pernah Mbak Nun ucapkan ya mari kita gali, mari kita telaah, mari kita mendalami detail-detailnya ya. Jadi jangan berhenti di ma'iyah sebulan sekali selesai ya, tapi kita coba gali ada apa sih yang diucapkan Mbak Nun di balik kelakar-kelakarnya, di balik guyonan-gunanya. Kita harus menangkap dan melakukan riset sendiri, terbiasa melakukan riset supaya kita juga terlatih untuk berpikir secara metodologis, berpikir secara teratur, berpikir secara referensi. Karena yang namanya rakyat Indonesia kebanyakan itu kalau berpikir tidak metodologis. Buktinya apa? Kalau ada perbedaan pendapat itu langsung hantam sana hantam sini, yang diserang itu personalnya dan tidak mengkritisi pemikirannya, tapi personalnya yang diserang ya. Kalau Cak Nun tidak ke sana sebenarnya. Cak Nun kan orang teater juga, beliau mengasuh teater juga, sehingga kadang ketika ucapannya itu hiperbola ya memang itulah beliau. Tetapi sejauh ini saya tidak melihat bahwa Cak Nun itu menyerang pribadi seseorang. Kalaupun ingin mengkritik itu konteksnya selalu ditempatkan terlebih dahulu. Maka ya, jadi itu sekilas tentang ilustrasi Cak Nun yang saya ingat dulu ketika saya nonton videonya. Itu sudah lama ya, tapi masih terngiang-ngiang gitu ya. Itu Cak Nun mengucapkan itu ketika di Kenduri Cinta kalau nggak salah. Itu beliau pakai baju warna hitam ya, dengan tanpa kopiah, terus menjelaskan itu Khulafaur Rasyidun itu. Saya nontonnya di YouTube dan masih ingat sampai sekarang ya, dan ternyata sinkron gitu ketika beliau mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu untuk mengingat Allah itu tanpa dengan perantara yang khusus, karena beliau sudah melihat apa saja itu yang diingat adalah Allah, sehingga beliau bisa berkhutbah, berpidato tanpa harus berpikir terlebih dahulu, dengan kalimat-kalimat yang ajaib yang tanpa huruf titiknya ya. Sekarang bahasa Arab tanpa titik itu sulit itu. Orang mikir berhari-hari bikin kalimat saja, bikin satu paragraf yang nggak ada titiknya. Misalnya anta itu kan sudah ada titiknya, nun sama ta itu titiknya sudah 3. Uridu ya, kalau belajar bahasa Arab itu ana uridu zaidun qaimun, itu sudah titik semua, itu ada ya-nya, ada ya dan sebagainya. Nggih, ngoten nggih. Mugi-mugi ini manfaat, dan insyaallah sesi Cak Nun dan jamaah ma'iyah di Padepokan 0 km ini selama ini relevan ya, insyaallah akan kita lanjutkan ya. Meskipun pemicu awalnya ya karena masalah kemarin, karena banyak yang menghantam Cak Nun, akhirnya kita terus ya nggak bisa diam juga. Makanya saya menjawabnya dengan membuat konten di channel ini, channel Padepokan 0 km ini, membuat konten yang untuk menepis itu, untuk menangkis itu semua, tapi tetap dengan jalan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Sehingga saya membuat konten yang judulnya Cak Nun dan jamaah ma'iyah. Itu sudah kemarin itu sudah sampai ke 7 ya. Itu isinya seputar itu ya, tangkisan-tangkisan terhadap orang yang menyerang Cak Nun. Nah, mungkin selanjutnya nanti kita fokus tidak hanya yang tangkisan itu, karena itu ya tergantung lah kalau mereka bagaimana, yang menyerang itu bagaimana. Kalau mereka redam ya kita wis nggak dilanjut lagi. Kita akan fokus kepada ilmu-ilmu ma'iyah. Saya fokusnya ke sana nanti. Saya punya pikiran ke sana nanti. Pada ilmu-ilmu ma'iyah artinya menggali apa saja yang pernah diucapkan oleh Mbah Nun selama ma'iyah, yang baik itu yang kita alami maupun yang kita baca ya, atau dari teman sekitar mungkin yang ikut ma'iyah itu bagaimana. Nanti kita
mencoba untuk eh, apa ya, menghikmainya gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah, mudah-mudahan Mbah Nun dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan, kebahagiaan, kegembiraan, dan keluarganya juga dalam penjagaan Allah. Dan kita semua jamaah ma'iyah mudah-mudahan sehat, kuat, keluarganya terjaga, bahagia, selamat nggih, dimanapun jenengan berada nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan mudah-mudahan Indonesia juga selamat, nggak cuma ma'iyah dok, kabeh selamat ya. Yes, jos rukun.